Sejumlah pelanggaran PSBB transisi di Jakarta masih saja terjadi. Para pelanggar PSBB transisi yang terjaring razia di Terminal Kalideres dihukum membersihkan sampah. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan bersama Satpol PP TNI Polri berjaga di pos pemeriksaan pelaksanaan PSBB transisi di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Satu persatu awak bus dan angkutan umum yang hendak masuk ke dalam terminal diperiksa. Petugas memeriksa suhu tubuh, penggunaan masker hingga jaga jarak. Meski sebagian besar para awak bus dan angkutan umum sudah mentaati protokol kesehatan, namun masih ada saja warga yang melanggar protokol kesehatan. Petugas memberikan sanksi pelanggar PSBB transisi untuk membersihkan sampah di area terminal. Lupa pas nikung, baru ingat. Tapi tiap jalan pakai masker? Pakai itu ada maskernya. Terus kenapa nggak dipakai tadi? Lupa kok itu. Saya minta maaf aja. Di masa PSBB transisi, Terminal Kalideres kembali dibuka untuk pemberangkatan dengan tujuan bus akap dari sejumlah wilayah di Sumatera, Jawa, Banten, dan Bali. Meski kembali dibuka, protokol kesehatan tetap dijalankan untuk mencegah penyebaran corona. Jadi kita periksa semua, seperti kalau akan menuju ke antar kota, berarti dia harus menyiapkan surat SIKM. Kemudian dia wajib menggunakan masker, kemudian physical distancing, dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di Terminal Bus Kalideres. Dibukanya kembali operasional Terminal Bus Kalideres berdasarkan SK Kadishub DKI Jakarta nomor 107 tahun 2020 tentang pembukaan kembali layanan antar kota antar provinsi di seluruh terminal bus akap di DKI Jakarta tertanggal 8 Juni 2020. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19 masih ada saja warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Di Lumajang, Jawa Timur, pengendara motor yang terjaring razia melawan petugas. Sementara di Purbalingga, Jawa Tengah, pelanggar protokol kesehatan dihukum push up. Seorang pengendara roda 2 di Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terjaring razia petugas gabungan. Meski terjaring razia karena tidak mengenakan masker, pengendara motor ini justru melawan petugas. Peristiwa yang terekam kamera amatir ini terjadi di Pasar Karangbendo pagi tadi pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Sementara tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah menggelar razia masker bagi pengendara. Sedikitnya 9 pengendara terjaring razia karena tidak mengenakan masker. Sanksi tegas diberikan guna memberikan efek jerah kepada warga. 3 pelanggar dihukum push up karena tidak memakai masker saat berada di luar rumah. Sanksi push up sebanyak 10 kali diberikan kepada pelanggar yang membawa masker tapi tidak dipakai. Sementara pengendara lainnya diberikan sanksi tegas berupa karantina selama 1 hari 1 malam karena tidak membawa masker. Bawa masker memang. Jadi kenapa nggak dipakai? Habis rokok lupa. Ini tadi dapat hukuman. Push up. Berapa kali? Menggunakan masker. Dan itu kita data, kemudian kita lakukan pembinaan. Sanksinya apa, Pak? Artinya yang tidak sama sekali tidak memakai masker, kita nanti akan dikenakan sanksi. Merasa dihianati dalam urusan pembagian hasil penjualan tanah, John K. beserta puluhan anak buahnya bentrok dengan kelompok Nus K yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Kini 30 tersangka telah diamankan Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menangkap 30 pelaku penembakan di perumahan Green Lake City, Tangerang dan pembacokan di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat kejadian ini, 1 orang berinisial YDR alias ER meninggal dunia. Menurut polisi, 2 kejadian ini merupakan satu rangkaian peristiwa yang diotaki John K. Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan ini berawal saat John K dan Nus K tidak sepakat atas pembagian hasil penjualan tanah. John K dan anak buahnya dijerat pasal berlapis tentang perusakan, penganiayaan, dan pembunuhan berencana. Saat ini polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang masih melarikan diri. Ini ada kurang lebih 15 orang yang saat itu tidak dikenal dengan menggunakan
4 unit kendaraan roda 4 yang juga diduga dari kelompok John K. mendatangi satu rumah ya dan melakukan rumah tersebut yang beralamat di perumahan Green Lake, Klaster Australia, Jalan Boulevard 52 Cipondoh, Tangerang Kota. Mereka datang ke sana kemudian mencari seseorang, dan di situ memang jelas bahwa rumah tersebut merupakan rumah Nus K. Yang bersangkutan tidak ada, memang saat itu ada istri dan anak-anaknya. Tetapi istri dan anaknya kemudian berusaha untuk meninggalkan tempat dan terjadilah pengrusakan rumah tersebut. Mulai dari pintu, kemudian ruang tamu, dan kamar ya yang dirusak oleh kelompok tersebut, kurang lebih 15 orang tersebut. Di samping itu juga merusak 2 unit kendaraan roda 4 milik saudara Nuske dan 1 unit kendaraan roda 4 milik tetangganya, yaitu saudara Tommy, tetangga daripada Nuske. Nah, kemudian setelah melakukan pengerusakan dan tidak ditemukan orang yang dicari, kelompok ini kemudian keluar dari rumah tersebut dan akan kembali, tetapi disitulah mereka secara brutal mereka melakukan pengerusakan terhadap gerbang perumahan dan membuang tembakan sebanyak 7 kali, sehingga menyebabkan 1 orang security tertabrak, yaitu atas nama Adi Nugroho, dan 1 orang pengemudi ojek online ya ini tertembak di bagian kaki jempol kaki kanan, dan saat ini kedua-duanya dirawat di Rumah Sakit Medika Karangtengah. Jadi berdasarkan laporan yang diperoleh dari masyarakat, dalam hal ini kemudian Polres Tangerang Kota bersama-sama dengan Direktorat Reserse Krimum yang dalam hal ini langsung di bawah pimpinan Direktur Reserse Krimum segera membentuk tim ya, berdasarkan hasil dari olah TKP dan saksi-saksi yang kita minta keterangan. Sebelumnya, aksi penyerangan dan penganiayaan terjadi di Jakarta Barat dan Tangerang kemarin. Diduga penyerangan dan penganiayaan di 2 lokasi berbeda ini saling terkait dan melibatkan kelompok John K. Ada perang tuh, bawa bola apa itu, ya Allah. Kaca mobil dipecahin guys, ya Allah. Sekelompok orang bertopeng dengan senjata tajam dan senjata api memaksa masuk ke salah satu rumah warga di klaster Australia perumahan Green Lake City, Tangerang, Banten pada Minggu siang. Kawanan orang tak dikenal ini merusak rumah dan kendaraan yang diduga milik pamannya Nuske. Belakangan sempat terdengar suara yang diduga tembakan. Gerombolan orang yang tak dikenal bisa masuk ke perumahan mewah dengan menerobos dan menodongkan pistol kepada petugas keamanan. Ketika gerombolan bertopeng ingin keluar perumahan, gerbang ditutup oleh petugas security. Namun gerbang ditabrak oleh mobil mereka. 1 petugas keamanan luka tertabrak dan 1 pengemudi ojek online tertembak di bagian kaki. Sebelumnya di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat terjadi penganiayaan yang diduga masih terkait perselisihan 2 kelompok. Justus Korwing Rahak Bau, berusia 46 tahun, dianiaya sekelompok orang hingga tewas. Menurut saksi mata, pelaku penganiayaan berjumlah 5 orang. Polisi kini masih menyelidiki kedua kasus tersebut. Tim Liputan, Ayus melaporkan.